Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Permananola Putra, guru matematika di SMP Telkom Purwokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Telkom Purwokerto di kelas 74 dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Telkom keren, kreatif, energi, Religius. disiplin. Selamat pagi SMP Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik ya. Coba tunjukkan senyum terbaik kalian, coba. Yuk semuanya senyum, biar semangat. Senyum ya, senyum ya, kita harus senyum biar kita belajarnya semangat. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya Mas Azril. Mas Azril mana? Ya, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Materi apa untuk hari ini yang ditampilkan di layar ini? Judulnya apa? PTLSW atau pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, hari ini kita akan belajar materi ini. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan absen terlebih dahulu. Ya, seperti biasa saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Afrandisa Mahira. Akmal. Arfareta. Atailah. Kenapa? Atailah sakit apa belum? Sakit. Ya, sakit. Crescendo. Sakit juga. Ya, berarti yang nggak berangkat hari ini ada dua, Atailah sama Saki. Oke, sakit ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, doakan dulu teman kita biar cepat sembuh, karena pembelajaran tanpa teman kalian kan kurang ramai ya. Biar teman-teman kalian juga nggak ketinggalan pelajaran. Oke, sudah siap belajar belum? Sudah ya, sudah siap belajar. Oke, dikeluarkan buku tulisnya, buku paketnya, buku pelajaran lain tolong dimasukkan. Cek di sekeliling kalian adakah sampah ataupun kotoran, tolong diambil dulu. Ya, itu minumnya disimpan dulu. Oh, tumpah. Ya, diambil. Ya, buang, silakan. Buang dulu yuk. Sekarang kalian fokuskan ke tampilan di televisi. Oke, materi hari ini adalah materi pertidaksamaan linear satu variabel. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya, itu KD 3.6. Lalu KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk IPK yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.6.7, menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel.
Lalu 4.6.5 menentukan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan pertitasamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir 4.6.6 menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pertitasamaan linear satu variabel. Lalu tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik berbasis TIPEC dengan model problem based learning berdasarkan 4C, literasi, dan PPK, serta menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik dapat yang pertama menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan pertitasamaan linear satu variabel dengan percaya diri, serta bekerja sama dalam kelompok. Lalu yang kedua, menentukan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan pertitasamaan linear satu variabel dengan cermat, serta bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pertitasamaan linear satu variabel dengan teliti serta bekerja sama dalam kelompok. Ya, itu tujuan belajar kita hari ini, ada 3. Lalu untuk selanjutnya langkah pembelajarannya nih. Langkah pembelajarannya kita nanti yang pertama adalah berdiskusi kelompok, lalu presentasi di depan kelas, guru mengonfirmasi, kuis. Penjelasannya seperti ini, berdiskusi kelompok. Nanti diharapkan di situ kalian bisa berkolaborasi antar teman, berpikir kritis, berpikir kreatif, menanya, boleh ke teman, boleh ke saya untuk menyelesaikan LKPD atau permasalahan yang ada di situ. Ya. Lalu selanjutnya setelah kalian diskusi, kalian kan dapat pembahasan. Nanti diminta untuk presentasi di depan, memaparkan presentasi ke teman-temannya. Lalu setelah kalian presentasi nanti saya konfirmasi kebenarannya, barangkali masih ada yang salah, biar tidak miskonsepsi, ya, biar nanti kalian terarah untuk ke jalan yang benar. Dan yang terakhir nanti kuis, nanti diharapkan kalian jujur, mandiri. Itu untuk langkah pembelajaran hari ini. Lalu untuk selanjutnya langkah penilaian, ini juga penting. Langkah penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap, nanti saya akan keliling, ya. Nanti saya akan keliling. Di sini saya sudah siapkan lembarnya. Yang akan saya nilai sikap itu rasa ingin tahu kalian, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Ada 3 poin, ya, untuk sikapnya. Lalu untuk pengetahuannya nanti kita lihat dari pretest dan posttest. Dan keterampilannya nanti saya lihatnya dari hasil LKPD kalian serta presentasi juga nanti akan dinilai. Itu untuk penilaian hari ini. Kemudian ada sintak model pembelajaran yang akan kita pakai, yaitu problem based learning. Ada 5 sintaknya. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu proses dalam model pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Sekarang manfaat pembelajaran hari ini. Ya, coba ini gambar apa sebenarnya? Gambar apa ini? Orang yang lagi bermain jungkat-jungkit. Nah, di sini yang merah ini dia lebih berat atau lebih ringan dari yang kedua ini? Lebih berat. Walaupun dia sendirian, dia lebih berat, ya, lebih berat dibandingkan 2. Berarti kan ini 60 kilo, di sini 25 kilo, ditambah dia kok tetap masih beratan ini, ya. Tuh. Nah, ini permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan pertitasamaan linear satu variabel banyak, ya, seperti sempat kita belajar tentang tol, ya. Tol juga kemarin ada ketinggian maksimum dan lain sebagainya. Itu manfaat materi pertitasamaan linear satu variabel. Tolong benar-benar dipahami biar nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menggunakan materi ini, motivasi hari ini.
You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Suatu motivasi apa enggak di sini? Dapat ya. Kira-kira apa motivasinya? Bekerja sama, terus saling berkomunikasi, tolong menolong, saling membutuhkan. Ya benar. Kita hidup itu enggak mungkin sendirian. Kita pasti bersosialisasi. Kita pasti membutuhkan orang lain, ya. Oleh karena itu fokusnya adalah kita bekerja sama. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Kita harus berbuat baik dulu sama teman-teman, sama orang lain. Kalau orang lain kita buat baik, otomatis orang lain tersebut nanti juga akan baik ke kita. Untuk selanjutnya adalah apersepsi. Oke, yang pertama ada 3, yaitu yang pertama sifat distributif perkalian aljabar. Berapa hasil dari 2 kali 2x tambah 5? Ada. Oke, Kres. Oke. Caranya gimana, Mas Kres? 2 dikali 2x ditambah. Terus 2-nya juga dikali 5. Ya, 2 kali 2x berapa? 4x. Terus 2 kali 5? 10. Oke, berarti hasilnya adalah 4x plus 10. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Kres. Oke. Bentar. Di sini ada persegi panjang, panjangnya 10, lebarnya 5. Yang ditanya kelilingnya. Siapa yang mau mencoba? Kalau keliling berarti 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Berarti hasilnya berapa? 30. 30. Siapa yang bilang 30? Oke. 30 dapat dari mana? 10 tambah 5. Oke. Oke, benar. Oke, tepuk tangan yuk, tepuk tangan. 3x tambah 5 sama dengan 23. X-nya berapa? 6. Kita bisa ngeceknya ya. Oke. Kita bisa ngeceknya. 3 kali berapa tambah 5 yang hasilnya 23. Kan seperti itu juga bisa ya. 3 kali 6 berapa? 18. Tambah 5? 23. Benar atau salah? Benar. Oke. Silakan masuk ke kuisis. 696880. Himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 3x min 2. Tur. Soal kedua. Tuliskan bilangan-bilangan asli pada ketidaksamaan berikut ini. Lebih dari 4 dan kurang dari 10. Oke, lanjut soal ketiga. Soalnya cuma 4. Nilai kuis matematika siswa kelas 7F paling kecil adalah 53. Ketidaksamanya apa? Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. 6x tambah 3 lebih dari sama dengan 5x tambah 10. Peringkat 3 Silvana, 2 Rafael, Kayla. Peringkat pertama. Oke, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Kita masuk kegiatan inti. Silakan cermati permasalahan berikut. Yang mau membacakan siapa? Ya, Mas. Silakan dibacakan.
Evan saat liburan sekolah. Ia berlibur di rumah kakeknya. Evan membantu kakeknya menanam tanaman hias di lahan kosong yang ada di depan rumah. Kakeknya yang berbentuk persegi panjang lahan kosong itu 35 cm lebih panjang dari lebarnya dan kelilingnya kurang dari 350 cm. Jika lebarnya X cm, tentukan A. Batasan nilai X. B. Salah satu kemungkinan panjang dan lebar lahan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan, Kres. Bagaimana cara mengetahui batasan nilai X-nya? Di ini batasan nilai X. Karena ini pertidaksamaan, di sini ada kata-kata kelilingnya kurang dari. Ya, kurang dari. Nanti berarti ada X-nya yang kita menggunakan pertidaksamaan dengan memanfaatkan rumus keliling. Bagaimana panjangnya lebih panjang daripada lebarnya, tapi menjadi kelilingnya menjadi 350 cm. Oke, coba lihat unsur yang lebih panjang kan pasti panjang. Nah, di sini ada keterangannya panjangnya lebih panjang dari lebarnya. Lebarnya X, panjangnya berarti berapa lebihnya dari X, kan gitu ya. Tuh, nah keliling nanti kita masukkan ke rumus keliling. Tadi kita sudah belajar rumus keliling. Rumus keliling itu apa tadi? 2 kali panjang tambah lebar. Nah, nanti kita masukin ke situ, ternyata kelilingnya kurang dari 350. Rumus keliling kurang dari 300. Kalian sudah berkelompok. Ini saya tekankan lagi kelompoknya ya, jangan sampai salah kelompok ya, jangan sampai salah kelompok. Silakan, sudah berkelompok semua ya? Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah? Kalau sudah, perwakilan kelompok tolong diambil LKPD-nya, silakan. Dulu kalian optimalkan waktunya. Yuk semuanya perhatikan dulu. Yuk semua perhatikan. Kita target 20 menit selesai ya untuk ini. Ya, silakan diskusikan dengan teman-teman di kelompok kalian. Kalau ada yang kesulitan boleh tanya ke Pak Angga. Ingat, Pak Angga mulai menilai sikap, mulai menilai keterampilan ya. Proses ini nanti. Ya, silakan didiskusikan. Bila yang nomor 1 ini didistribusikan kan ya? Iya, ini kan nanti 2 dikali 2x, berarti hasilnya 4x. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ini nanti 2x dikali 2 dikali 2x plus 2x dikali 2 kali 5, hasilnya 4x plus 10. Nanti jadinya hasil distribusinya 14. Yuk diisi bareng-bareng biar nggak ada yang ketinggalan yuk. Ya. Yuk diisi bareng yuk. Oke. Ini baru sampai ayo mengingat. Diskusi ya, jangan. Oke lanjut. Ya. Lanjut ke mana? Yuk. Yang diskusikan bareng-bareng dulu ya. Jangan ketinggalan ayo teman-teman, didiskusikan bareng-bareng ya. Terus panjang lahan kosong itu berapa cm ya. Nah ya, diskusikan. Oke, panjang lahan kosong itu 35 cm lebih panjang dari lebarnya. Berarti kan panjangnya lebar ditambah berapa? 35. Iya, didiskusikan. Dari itu tandanya itu ke Kurang dari gimana tuh, didiskusikan. Ya, betul. Kayak gitu. Oh. Ya, ditulis. Udah. Nah, semuanya diisi kayak gitu karena kan ini pembatas ruas ya. Pembatas ruas diisi dulu. Oke. Oke. Berarti kan X-nya banyak, boleh berapapun. Pilih berapapun boleh. Yang penting kurang dari 70. Berapa?
Mau beda-beda boleh. Bebas. Berapa coba? Kurang dari 70 mau pilih berapa? Iya. 60 boleh. Nah, terus langsung dimasukin. Nanti kan dapat lebarnya berapa? Nah, panjangnya berapa? Rumusnya dulu tadi model matematikanya panjang X tambah berapa tadi? Panjang tadi X. Nah, ya. Ya X tambah 35 dulu gini. Iya. Ya kan model matematikanya panjang kan X tambah 35 kan? Ya, terus nah X-nya kamu tadi nentuin berapa? Dah. Dah tinggal kesimpulannya ya sama itu. Oke, sip, pinter. Iya, betul. Gimana? Panjangnya kan lebar tambah 35. Berarti kan lebarnya kan dimisalkan X. Ya, berarti panjangnya X tambah 35 udah. Ya. Terus nih keliling, ayo diskusikan yuk. Kelilingnya tadi lebih dari apa kurang dari? Kurang dari tandanya gimana? Ya. Terus di sini diisi sama semua. Karena kan itu buat pemisahnya. Iya. Tuh. Iya, semuanya ini pemisah ruasnya. Ya, betul. Nah, terus rumus keliling persegi apa tadi rumusnya? Persegi panjang. Iya, tulis di sini panjang apa? Itu dulu. Dan yang ketinggalan panjang tulis dulu, panjang tambah lebar, jangan angkanya dulu. Panjang lahan kosong itu 35 cm lebih panjang. Iya. Lanjutin di sini. Agar konstanta kan ini biar habis berarti harus dikurangi berapa? Karena di sini kurangi berarti sini kurangi. Bisa adilkan gitu ya. Nanti dapat. Oke, sudah selesai? Nah, kayak selesai ya, waktunya juga sudah habis. Untuk tahap selanjutnya berarti Tangga pengen ada yang memaparkan jawabannya di depan ya. Silakan untuk yang mau presentasi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya dah, ayo mengingat. Kamu? Mari menaral. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok berapa? 5. Oke, silakan kelompok 3 maju terlebih dahulu ya. Silakan. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini perkenalan dulu. Nama saya Januar Azrael Esa Putra. Nama saya Rifana Farul Maulana. Saya Wiraguna Fadila Ditya. Saya Diana Malaysia Ruby. Saya Naswang Fida. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kali 2x tambah 5 sama dengan 2 kali 2x tambah 2 kali 5 sama dengan 4x tambah 10. Persegi panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Berapa keliling persegi panjang tersebut? Itu bisa pakai dua cara. Yang pertama 10 tambah 5 kali 2 sama dengan 30 atau 2 kali 10 tambah 5 sama dengan 30. 3x tambah 5 kurangi 5 sama dengan 23 kurangi 5. 3x sama dengan 18. 3x bagi 3 sama dengan 18 bagi 3. X sama dengan 6. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi karena kami juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Memperkenalkan nama anggota. Saya Fajar Ramadhani, absen 9. Saya Raka Putra Mahardika, absen 25. Saya Akmal Arif Fauzan, absen 2. Saya Zahra Sabita, absen 30. Saya Mizaluna, absen 18. Menalar. Diketahui lahan kosong berbentuk bangun persegi panjang. Panjang lahan kosong itu 35 cm, lebih panjang dari lebarnya. Keliling kurang dari 350 cm. Lebarnya dimisalkan dengan variabel X. Ditanya batasan nilai X. Salah satu kemungkinan panjang dan lebar lahan. Penyelesaian. Membuat model matematika. Lebar dimisalkan dengan variabel X, lebar sama dengan X. Panjang lahan kosong itu 35 cm lebih panjang dari lebarnya. Panjang sama dengan lebar plus 35. Panjang sama dengan X plus 35. Kelilingnya kurang dari 350 cm. Keliling kurang dari 350. Menyelesaikan model matematika. Keliling kurang dari 350. Luas kiri 2 dikali panjang plus lebar kurang dari 350. 2 dikali X plus 35 ditambah X kurang dari 350. 2 dikali 2X plus 35 kurang dari 350. 4 udah. Plus 70 kurang dari 350. Agar konstanta di ruas kiri habis, maka kedua ruas harus dikurangi dengan 70. 4x plus 70 dikurangi 70 kurang dari 350 dikurangi 70. 4x kurang dari 280. Agar ruas kiri menjadi x, maka kedua ruas harus dibagi dengan 4. 4x dibagi 4 kurang dari 280 dibagi 4. X kurang dari 70. Lahan sama dengan x plus 35. Sama dengan 60 plus 35. Hasilnya 95 cm. Jadi salah satu kemungkinan panjang dan lebar lahan adalah 95 dan 60 cm. Oke, Pak Angga mau bertanya untuk kelompok yang lainnya. Adakah tanggapan? Ya. Oke, Kayla, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kenapa lebar lahannya harus 60, nggak 65 aja? Karena kan x itu kurang dari 70. Jadi kita pilih angka 60. Terus kalau 65 itu bisa bener atau nggak lihat di hasil nyari apa? Jadi Masih. Boleh. Kenapa boleh? Karena x-nya kurang dari 70. Kalau kelompoknya Kayla dapat hasilnya berarti berapa? lebar lahannya 65. Lebarnya 65. Terus panjangnya 100 cm. Ya, sama aja boleh ya. Karena x-nya jangan dimasukkan ke. Oke, cukup. Oke, cukup. Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Saya yakin jawaban untuk masing-masing kelompok berbeda-beda ya, karena 70. Nah, itulah yang namanya soal hot. Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Oke, cukup. Silakan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya jadiin satu. Ya, silakan dikumpulkan di depan. Oke, selanjutnya adalah konfirmasi dari saya. Ya, tolong disimak. Lebarnya X berarti panjangnya 35 cm ditambah X. Atau X tambah 35 cm. Sama aja. Lalu keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya X tambah 35. Lebarnya X. Kan gitu. 2 kali panjang tambah lebar. Nah, setelah itu di sini didistribusikan langsung boleh. Kita mau nyari X, berarti kedua ruas harus dibagi 4. Ya, sama-sama dibagi 4. 4X bagi 4X, 280 bagi 4, 70. Seperti itu ya. Berarti ini bukan jawabannya. Ingat, yang biasanya siswa salah, pertidaksamaan itu dikira jawaban.
Padahal ini intervalnya. X-nya kurang dari 70, bukan sama dengan 70. Nah, X-nya kurang dari 70. Yang pertanyaan berikutnya adalah kemungkinannya berapa? Kalian boleh berapapun di situ. Yang penting kurang dari 70. Ya, di sini contohnya X-nya 60. Kalau X-nya 60, lebarnya kan dimisalkan X, X-nya 60, panjangnya berarti X tambah 35. Berarti panjangnya 60 tambah 35. Hasilnya 95. Silakan ini post test dikerjakan. Nanti dikerjakan di buku boleh, di selembar kertas boleh, di foto, dikirim di classroom. Ya, silakan benar-benar dikerjakan karena ini untuk masuk nilai kalian. Ya, waktunya 10 menit. Oke, cukup, waktunya habis. Silakan diupload di classroom. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari peserta didik. Ini kesimpulan kurang lebih sama seperti yang ada di LKPD tadi. Ya, Pak Angga mau nunjuk salah satu untuk coba menyimpulkan. Ya, ayo Mas, silakan Mas. Oke. Cara menentukan batasan nilai variabel dari pertidaksamaan linear satu variabel yaitu dengan mengoperasikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel yaitu menulis semua informasi yang ada pada permasalahan. Memisalkan apa yang belum diketahui dengan suatu variabel. Mengubah kalimat cerita pada soal menjadi model matematika dari permasalahan. Menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan mengoperasikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, cukup. Benar semua? Betul ya? Oke, beri tepuk tangan yuk semuanya. Oke, cukup. Makasih ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu menyelesaikan PTLSP tadi. Kita belajar panjang, lebar, keliling. Yang diketahui X-nya lebar. Lebar itu X. Panjangnya kita diketahui berapa lebihnya. Disamakan atau menentukan suatu nilai yang belum diketahui dengan variabel tadi ya, lebarnya X, kemudian menentukan nilai lain yang belum diketahui, contohnya panjang X tambah berapa, lalu memodelkan permasalahan tersebut keliling kurang dari berapa, lalu menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya ada PR, nanti lihat di classroom ya. Lihat di classroom ini buat menguji kalian nanti sudah memahami atau belum, bisa dibuka di classroom di rumah. Nanti dikerjakan ya, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Refleksi juga nanti sebelum kalian refleksikan di rumah, saya juga pengen manggil salah satu ya buat mencoba ke depan. Satu, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Mengapa? Sesuai yang kamu rasakan aja. Yang membuat saya tertarik itu pas kerja kelompok, soalnya saya bisa berdiskusi dengan teman-teman dan tidak hanya mengerjakan sendiri. Oke, sip. Lanjut nomor 2. Pada saat melakukan apa kamu merasa paling bagus dan dalam belajar tadi? Mengapa? Saat mengerjakan soal. Mengerjakan. LKPD. Oke, siap. Boleh. Lanjut. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Mengapa puas? Karena saya sudah paham. Ya, sip. Bentar. Sudah paham ya. Lanjut. Nomor 4. Apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan target belajarmu? Sudah. Nah, oke. Nomor 5. Apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Kendalanya apa? Saat kuis. Saat kuis. Ya, soalnya berubah sedikit langsung menjadi tantangan ya. Oke, lanjut. Nomor 6.
Bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari tadi? Apa? Mengerjakan LKPD yang sudah selesai. Selesai. Tepat Iya. waktu? Oh, waktu. Ya, lanjut. Nomor 7. Apa kekurangan pembelajaran yang dilakukan guru hari ini? Ayo, Tidak ada. sampaikan. Tidak. Harus ada. Jangan tidak ada. Kurang apa, yuk? Yang lainnya. Sampaikan, Pak. Sebanyak soal, kebanyakan soal. Oke, boleh. Lanjut, nomor 8. Apa kekurangan untuk pertemuan berikutnya model pembelajaran apa yang ingin kalian lakukan? Apa? Bebas. Pengennya kayak Pak? Main game. Ya main game. Ya, nanti saya coba Banyakin buat game. LKPD yang ada game-gamenya ya. Oke. Kelompoknya milih sendiri. Aduh, nanti saya pertimbangkan ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Kinsa, tepuk tangan untuk semuanya ya. Itu refleksi hari ini. Jangan lupa saya apresiasi dulu untuk kalian semua yang sudah aktif. Saya lihat LKPD-nya banyak yang sudah selesai tepat waktu. Ya, tadi penilaian juga berjalan lancar. Saya menilai ya keterampilan, kemudian sikap ya sudah bagus. Nah, pengetahuannya tinggal nanti saya lihat hasil kuisnya seperti apa. Kemudian untuk materi selanjutnya sudah selesai ya. Jadi materi selanjutnya kita ulangan harian atau penilaian harian ya. Ya, itu. Harus siap dipelajari di rumah ya. Oke. Ya, cukup. Mungkin itu untuk hari ini. Silakan boleh berkemas. Silakan berkemas yuk. Oke, semuanya sudah berkemas. Ya, oke. Silakan Mas Azril dipimpin temannya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan berdoa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa. Silakan boleh melanjutkan aktivitas selanjutnya.